selaku tuan rumah webinar kelas berbagi dan perintis webinar kelas berbagi. Kemudian yang terhormat Bapak Dr. Abdullah Pandang, MPD, selaku narasumber kita pada hari ini. Terima kasih Bapak sudah berkenan bergabung untuk sharing ilmunya di kelas berbagi. Insya Allah bernilai pahala dan berkah bagi Bapak dan kita semua yang hadir pada hari ini. Kemudian pula saya ingin menyampaikan peserta webinar yang selalu kami banggakan karena berkenan hadir berikhtiar bersama-sama ilmu yang bermanfaat pada hari ini. Adapun pada hari ini sebelum kita memulai, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk berdoa terlebih dahulu, menundukkan kepala, bahwasanya Universitas Negeri Makassar pada hari ini, pada saat ini sedang berduka karena kehilangan seorang pendidik, seorang dosen yang menjadi panutan, yakni Bapak Dr. Andes M. Nur Zakaria Leo, MS. Semoga beliau husnul khotimah. Amin. Sedikit informasi bahwasanya beliau almarhum sebelum mengabdi di Fakultas IPA UNM, dulunya merupakan bagian juga dari FIPS IKIP Ujung Pandang yang pada pendidikan geografi. Baiklah, sebelum kita mulai, saya ingin mengajak sebentar 5 menit saja kita menundukkan kepala, berdoa menurut keyakinan agama kita masing-masing. Semoga kita semua diberikan kesehatan, dilancarkan kegiatan webinar kita pada hari ini, dan terima kasih. Saya mulai dengan mana tadi? Udah muncul ya? Bu Raham yang harus mainkan, Tabe. Iya. Nah, ini tadi karakter itu kan core ya. Ilmu pendidikan kita. Dan kita masih harus melakukan banyak hal. Nah, coba kita lihat data ya. Apa yang terjadi dengan anak didik. Jadi kalau Rehan itu coba diklik terus ya. Ini foto-foto yang ada ya. Yang menunjukkan apa yang ditunjukkan anak kita sekarang. Seterusnya coba kita lihat, itu masih seperti itu, ya, apa yang terjadi pada mereka. Semua ini membuat kita miris ya. Terus, ya, ini juga keluhan-keluhan kita, peserta didik kita juga bahkan berani melawan gurunya, ya, melaporkan gurunya. Ya, saya kira ini indikasi kuat bahwa ada masalah. Berikutnya, kita kadang selalu menyalahkan sekolah. Barangkali karena kita terlalu fokus pada akademik dan melupakan karakter. Ternyata juga dari sisi akademik yang kita anggap itu jadi fokus sekarang, hasilnya apa? Coba kita lihat hasil visa 2018. Peringkat kita dari mana? Rata-rata kita 371, pencapaian kita rata-rata negara itu untuk bagian matematik ya, lalu kemudian IPA, lalu bahasa. Nah, ini semua rendah. Coba kita lihat slide berikutnya. Ya, dari 6 level pada kecakapan reading, 70% anak didik kita itu hanya pada level 1. Ya. Jadi kemampuan menyimak bacaan, memahami isi bacaan, mengerti bacaan, itu levelnya 1, paling tinggi. Ya. Kemudian literasi matematiknya 72% itu level 1. 0 sampai 1. Sainsnya 60%, 0 sampai 1. Rata-rata negara itu cuma 23% di reading, 24% di matematik. Ini semua masalah ya. Ini semua masalah kita. Itu artinya bukan persoalan fokus kita juga yang menjadi masalah, karena ketika kita fokus pada akademik pun hasilnya tidak menghasilkan seperti yang diharapkan. Ya, kita lihat misalnya perjalanan performansi Indonesia
dalam literasi baca, literasi matematik, literasi sains dari tahun ke tahun, ya malah menurun. Saya ingat tuh pada ketika kita mengenalkan K13, salah satu dasar yang menjadi acuan K13 muncul itu adalah respon terhadap rendahnya posisi anak didik kita pada hasil ini juga. Sehingga diharapkan dengan perubahan kurikulum K13 kita bisa meningkatkan itu literasi reading, matematik, dan sains. Hasilnya apa? Malah makin menurun. Tidak ada peningkatan setelah K13, setelah hasil tersertifikasi guru sejak 2005. Tidak ada peningkatan dalam pencapaian. Jadi ada masalah. Jadi selain karakter memang juga ada masalah dalam proses pendidikan. Tapi hari ini kita fokus pada mengapa ada masalah dalam pendidikan karakter. Jadi mungkin agak saya mengurai sedikit tentang apa yang sebenarnya sedang kita lakukan dan apa yang menurut saya bermasalah dalam proses-proses kita mendidik karakter anak didik. Berikut yang diikuti dari saya atau bukannya? Kita masih jauh ya, pendidikan kita berharapnya berkarakter, adaptif dengan kondisi titik proses berdaya saing itu masih jauh. Lalu apa yang terjadi? Apa terjadi ini semua harus kita urai ya, harus kita urai lagi dengan baik. Diteruskan ya pada slide ya, slide berikutnya lagi. Ya, jadi kita melihat bahwa kalau kita ingin melihat masalah kita, jika di muara itu air keruh, ya jangan persoalkan air keruh di muaranya. Ya telusuri apa yang terjadi di hulu. Kita mencoba menelusuri apa yang terjadi di hulu. Dan kita sebut ada pendidikan karakter. Salah satu hulu paling ujung itu ya PIP. Karena PIP adalah penghasil pendidik yang diharapkan nanti akan melakukan sesuatu yang berkontribusi pada pendidikan karakter. Kita berharap nanti hulunya akan menjadi lebih baik. Coba diteruskan. Slide-nya diteruskan. Perilaku positif atau negatif anak itu jangan terus. Itu dulu. Kembali yang pertama. Perilaku positif negatif itu hasil belajar memang dari suaminya. Kullu mauludin lahu fitri, semua anak itu lahir dari fitri. Kalau dia menjadi salah, maka kesalahan terjadi. Nah, ini adalah buah dari proses panjang berinteraksi dengan anak. Oke. Nah, ini terus ini tidak bisa dengan hanya marah jengkel seperti yang kita lakukan. Anak-anak kita lomba pagar marah. Tunggu dulu. Ini memang kesulitan kalau tidak mengikuti arah. Tidak bisa. Kadang-kadang sekolah itu menunggu anak-anak itu baik, seolah-olah karakter itu bisa dibeli di toko seperti sepatu. Karena tidak pakai sepatu dia dimarahi, tidak bisa beli di toko. Tapi anak menjadi pemalas, menjadi melakukan tindakan tertentu itu tidak bisa dibeli, itu harus dilakukan ini kebiasaan kembali. Dan ini persoalan-persoalan. Coba kita lihat slide berikutnya. Terus slide berikut.
Ini lingkungan-lingkungan yang mempengaruhi anak kita. Ada keluarga, bisa ditindis lagi. Tindis satu kali. Sudah. Aduh. Bisa saya mengikuti kalau begitu modelnya ya. Belum pulang dulu. Belum bisa selesai kerjaannya. Kita mau selesaikan yang slide yang pertama. Oke. Ya, jadi dari lingkungan ini, kita belajar dari lingkungan. Ini satu kali. Ada keluarga yang beri pengaruh negatif, tapi dan di luar keluarga, di luar sekolah itu mereka berinteraksi dengan dunia yang sangat banyak. HP dan seterusnya macam-macam. Nah, anak-anak kita kalau tidak ada ini semacam virus, itu semuanya di luar ini adalah sistem kekebalan mental anak kita yang rendah itulah menyebabkan semua virus itu tidak berpengaruh terhadap kita. Oleh sebab itu kita butuh apa yang disebut dengan vaksin mental. Ini seperti itu sudah intinya begitu tadi ya, kita itu vaksin mental apa yang harus kita lakukan. Nah, ini yang barangkali kalau ditulis saja sampai kelihatan itu. Yang berikutnya. Coba diklik lagi. Jadi ini ya salah satu karakter kenabian yang barangkali perlu kita masukkan menjadi karakter masukkan. Ini yang perlu. Pertanyaannya sekarang, apa yang kita lakukan untuk membuat anak sekolah sudah melakukan sesuatu untuk faktor itu negatif. Apakah kita sudah melakukan sesuatu untuk membuat anak kita ini demokratis dan seterusnya ini. Yang baik ini hanya menjadi harapan. Kita tidak melakukan banyak sesuatu hanya supaya kita lihat. Mengajarkan itu juga ada mekanisme pendidikan, ada ilmunya semua ini. Yang kita lakukan ada yang benar. Bagaimana orang bisa paham standar deviasi, ada caranya. Tapi mengajarkan moral kadang-kadang kita abai terhadap apa ini petunjuk ilmiah. Ya kan ini kan mengajarkan itu ada kognitif proses di situ. Bagaimana mengkonstruksi kognisinya. Kalau salah kognisinya bagaimana direkonstruksi. Ya, ini ada banyak ya menggunakan multiple. Lalu menjadi habituasi itu ada proses habituasi. Ini saya kira kita akan bicara tentang teori-teori stimulus respon. Bagaimana perilaku itu terasosiasi terus-menerus dengan satu stimulus sehingga terbentuk perilaku. Ada hukum exercise, harus ada latihan. Ya. Kalau kita tidak latih, gimana bicaranya? Bagaimana caranya? Ya sama kalau naik sepeda, dilatih. Ada prinsip pengulangan, dilatih. Lalu kemudian ada reinforcement, punishment yang tepat. Bukan hanya punishment, bahkan respon lebih penting. Ya. Kalau perlu modifikasi perilaku ini kerjanya teman BK. Ya. Ketika terjadi habituasi yang salah, maka boleh jadi kita memerlukan modifikasi perilaku dengan
menggunakan terapi-terapi tertentu. Lalu contoh Kang ini berkaitan dengan modeling proses. Ya. Bagaimana model sosial, bagaimana model langsung yang dilihat siswa. Jadi semua kita kadang-kadang saya itu agak-agak ya, mencoba merefleksi diri ya. Dari sisi teori belajar sosial, observasional learning, apapun yang kita lakukan itu yang diamati itu bisa menjadi objek amatan dan bisa dicontoh. Cara dosen tersenyum, cara dosen marah, cara dosen melempar itu semua adalah bahan ajar yang kita contohkan. Ya. Dan yang mana yang akan masuk menjadi bagian contoh anak-anak didik kita itu kita tidak tahu. Mereka yang mempersepsi sesuai kepentingannya. Mungkin saja banyak contoh yang baik, tapi yang dia lihat contoh yang tidak baik. Kenapa bisa begitu? Ada proses mental di dalamnya di sana. Karena itu memang proses pencontohan ini juga harus distruktur dengan baik supaya menjadi masif, menjadi sesuatu yang yang menjadi objek amatan yang relatif dominan di mata siswa ya. Nah ini juga yang barangkali gimana sih caranya kampus itu menjadi proses pencontohan perilaku yang baik dari orang-orang yang ada di sana, dari mekanisme yang ada di sana. Bagaimana sekolah menjadi komunitas mencontohkan sesuatu yang baik. Kalau kita mengatakan disiplin lah, gimana sih disiplin itu ditunjukkan. Kalau kita mengatakan cobalah menjadi santun, gimana sih kesantunan itu. Kita mengajarkan kesantunan dengan berteriak, gimana caranya. Terus dilanjutkan. Nah, coba diklik sedikit untuk menunjukkan ini satu film. Ya. Ya. Ini contoh saja bagaimana model itu berpengaruh besar. Ya. Anak-anak mereplikasi apa yang diamati dari orang tuanya. Ya. Nah, coba dengan cara kedua. Ya. Tidak dengan marah, dengan memberi contoh, menunjukkan caranya. Itu yang akan diamati dan diulangi oleh siswa. Jadi apa yang dilihat siswa itu yang mereka pelajari. Ini yang memang tidak mudah kita lakukan karena teori belajar sosial mengatakan jauh lebih banyak dipelajari anak dari melihat daripada mendengar. Ya, melihat itu lebih mudah mengimitasinya. Terus nah ini memang coba ditindis. Ini memang harus dilakukan secara masif ya. Ajarkan, biasakan, contohkan. Ini harus terus TSM lah ya istilah kita yang dulu ya. Bagaimana diajarkan secara masif, dibiasakan secara contohkan secara masif sesuai dengan level usia. Saya kira memang kalau di Jepang memang masih betul itu pembiasaannya, betul-betul distruktur ya. Kemudian strategi pada mikro pendidikan, saya kira ini kalau kita mau coba ya, ini dari kementerian juga. Ditindih saja sampai selesai. Isinya ini. Mulai dari mengelola pembelajaran, kemudian kegiatan-kegiatan membangun budaya kampus, ekstrakurikuler, kegiatan rumah, dan seterusnya masyarakat. Ya, coba satu kali lagi ditindih. Satu kali lagi. Ya, ini ya, jadi kalau mau karakter dibentuk. Nah ini skema yang dibuat. Terus yang berikutnya saja tadi, saya kira ini nanti bisa dibaca saja. Ini kalau kita mau membuat sekolah kita atau kampus kita betul-betul berkarakter, semua ini harus diatur dengan baik. Mulai dari simbol visualnya, simbol perilakunya, simbol verbalnya itu ditata, dibuatkan protokol-protokol. Gimana sih semua ini dikemas sehingga menjadi stimulan-stimulan, menjadi reinforcer bagi terbentuknya perilaku berkarakter yang kita harapkan. Nah ini memang tidak mudah karena ini ada di sekolah semua tapi tertata begitu saja, diabaikan, dianggap sebagai bagian-bagian yang ada di sekolah dengan sendirinya, tapi kadang kita lupa bahwa bagaimana itu hadir di mata siswa, hadir dalam pengalaman siswa itu yang akan membentuk perilaku mereka karena mereka berinteraksi dengan semua itu.
Kalau ini bisa ditata, ini sebetulnya bisa memberi bekal-bekal mental yang baik kepada anak-anak. Beberapa sekolah yang baik pasti menata yang ini, ya, karena pembeda sekolah yang baik itu adalah kemampuannya untuk mengelola semua simbol-simbol ini menjadi bagian-bagian stimulator perilaku yang baik, ya, dan bukan menjadi stimulator perilaku negatif, ya. Nah, ini barangkali memang yang satu problem. Terus, ya, nah ini nanti kan yang dipakai berinteraksi dengan masyarakat. Seterusnya, nah ini yang penting saya kira yang kita mau lihat masalah-masalah. Ya, menurut saya ada 4 masalah ya yang perlu kita selesaikan. Dan mungkin nanti perlu kita diskusikan. Pertama, model intervensi kita. Terus, ya seharusnya kan C-nya itu lebih banyak. Yang kita lakukan lebih banyak A. Ya. Ngajar, pendidikan karakter itu terjebak pada A. Sedikit pada B. Sedikit sekali pada C. Ya. A-nya juga itu dengan mekanisme yang mengabaikan proses kognisi, struktur kognisi. Ya, kecuali memang beberapa teman yang betul-betul serius melakukan ini, baru kita bisa melihat efek karakter yang baik itu dari A, B, C. Ini tidak mudah memang untuk seharusnya ini, karena bagaimana membuat satu komunitas secara bersama-sama menjadi pencontoh-pencontoh yang baik dari perilaku yang kita harapkan. Terus, ya ini yang seharusnya, tapi yang banyak kita lakukan ini yang di kanan, mendengarkan. Ya. Kita tidak tahu apa yang terjadi ketika anak terlambat. Ya. Lalu kita hanya berteriak saja. Apa yang terjadi ketika salah kirim SMS, lalu kita marah. Ya. Ini semua yang perlu kita lihat kembali. Terus, ya ini yang saya lihat di pendekatan 3T, ya, yang kita lakukan: teriak, tampar, tendang. Ya, ini sama sekali tidak mengajarkan perilaku positif. Ya. Kenapa? Anak tidak belajar misalnya karena terlambat dia dihukum. Ya. Dia hanya belajar untuk tidak terlambat, tapi tidak tahu bagaimana caranya tidak terlambat. Karena perilaku tidak terlambat itu rangkaian perilaku yang harus disusun ulang, mulai dari bangun, menyiapkan diri, memilih kegiatan-kegiatan antara sampai ke sekolah. Itu adalah perilaku harus dibangun, dan itu tidak bisa dengan mudah. Ada resiko cedera fisik, ya, ada resiko cedera psikis. Ini jangka panjang ini, ketakutan, kecemasan, trauma, bahkan generalisasi negatif. Ya, menganggap sekolah itu apa sih? Sekolah itu neraka saja. Makanya anak-anak kita ketika selesai dari sekolah, mereka meluapkan dengan kegembiraan yang sangat luar biasa. Itu seolah-olah keluar dari cengkraman neraka, ya. Lalu mencontohkan cara kasar menyelesaikan masalah. Ini yang pertama, problem kita. Terus, ya kita melihat efeknya secara teoretik, ya. Pola-pola penanaman seperti ini, kita, ya, oke. Ya. Ya ini kalau kita melihat ini 3 tahap, ya. Kita itu masih tahap pertama, ya. Kita melakukan kebaikan karena takut ancaman atau karena menginginkan hadiah. Ya itu level kedua. Level ketiganya karena mau dianggap anak baik. Ya level keempat itu ketika kita melakukan sesuatu itu karena kita sadar hukum. Nah level kelima yang tinggi itu adalah kita memang sadar tanggung jawab sosial. Dan yang lebih tinggi itu adalah level 6. Nah inilah yang disebut moral otonom. Dan yang kita lakukan ini masih ada di sebelah sini yang di sekolah menurut pengamatan saya. Kebanyakan anak dididik itu pada level 1, level 2. Sehingga yang terbentuk itu adalah karakter heteronom. Kalau masih ada guru BK-nya di depan sana masih baik-baik, tidak merokok. Begitu ada guru BK, hilang. Apa yang kita lihat di masyarakat sekarang dengan corona. Tidak ada efeknya itu. Karena moral otonom itu tidak ada. Ya, mereka melihat tuh tidak ada lagi yang jaga, ya sudah kita jalan. Ya, tidak ada polisi, tabrak saja lalu lintas. Gitu. Kenapa? Karena yang kita andalkan itu kepatuhan, dan ketika sumber kepatuhan itu pengancam di luar itu tidak ada, maka anak kembali. Nah ini memang harus bagaimana caranya kita mengembalikan ini kepada moral otonom. Ini butuh proses-proses yang kemudian berikut terus.
Nah, ini yang problem kedua yang saya lihat ya. Kita menyederhanakan pendidikan menjadi sekedar proses belajar, lalu proses belajar itu kita sederhanakan menjadi mendapatkan nilai, lalu mendapatkan ijazah. Jadi pendidikan itu berubah dari berfokus ke manusia itu ke benda. Anak-anak mencari ijazah. Ya. Kalau perlu seandainya tidak bisa belajar, tidak usah belajar. Ya. Yang penting dapat nilai. Nilai juga ada syarat untuk ijazah. Ya. Jadi tahu, ikut belajar, tahu, lalu mendapat nilai, kadang-kadang diabaikan. Itulah sebabnya di Indonesia itu laku itu ijazah. Ya. Ijazah dicari. Orang menghindari proses-proses belajar pendidikan yang memperbaiki isi. Oke, berikut. Nah, problem kita adalah bagaimana mengembalikan pendidikan ini ke hitahnya. Berfokus kepada pengembangan manusia. Bukan berfokus pada titik bengek angka, nilai angka itu adalah akibat. Bukan tujuan. Ijazah itu adalah akibat, bukan tujuan. Anak-anak kalau kita, ya ini menurut yang saya amati ya. Mungkin kita nanti bisa diskusi. Seberapa banyak orang yang ikut S1, S2 itu untuk mencari ilmu dan untuk mencari ijazah saja. Ya. Dan apakah mereka betul-betul mendapatkan ijazah setelah sadar bahwa ilmunya sudah memadai untuk mendapatkan ijazah itu. Ya, saya biasa menantang mahasiswa saya, siapa yang berani menarget A dan kalau jawabannya belum sampai level A berarti tidak lulus. Tidak ada yang berani. Mereka hanya mengatakan yang penting lulus Pak. Ya kalau bisa dapat A, alhamdulillah. Ya, tidak ada yang mau protes. Saya bilang siapa yang mau protes kalau Anda melihat bahwa ternyata saya salah memberi A. Anda belum layak menjadi A. Tapi saya kasih A dan Anda protes. Tidak ada yang berani. Itu artinya apa? Yang dicari adalah nilai. Yang dicari adalah ijazah. Nah, ini tidak mudah ini. Tidak mudah mengembalikan pendidikan itu ke hita ya. Ke hita. Dan ini adalah ini juga satu permasalahan saya kira ilmu pendidikan. Apa yang bisa kita lakukan supaya anak-anak itu motivasinya cari ilmu, cari kompetensi, dan bukan cari simbol-simbol. Terus, yang ketiga, ada masalah dengan yang ketiga. Ini gap generasi ya. Kita tahu bahwa yang ada di sekolah kita ini, ya saya ini masih generasi X ya. Teman-teman Pak Halim saya kira di generasi X ya. Lalu sebagian ada di generasi Y, nah, sebagian dosen saya kira itu ya. Yang kita hadapi generasi Z dan generasi Alpha. Ya, ini yang lahir pada ya, ini mereka mulai generasi Y ini kan lahir di dunia ketika teknologi itu sudah ada. Yang sebelumnya itu sudah lahir baru teknologi ada. Makanya mereka kan disebut itu penduduk asli dari dunia digital. Terus, nah ini menimbulkan perbedaan. Coba dilihat tadi. Perbedaan kelahiran ini menimbulkan perbedaan karakter. Ya. Coba diklik. Diklik. Ya. Nah, yang membentuk orang macam saya, Pak Halim dan kawan-kawan itu ya, yang terlalu jauh. Itu dulu ya. Ulangi. Ya. Di belakangnya. Ya, pembentuk perilaku orang masa lalu itu yang di kiri itu. Pembentuk anak-anak sekarang adalah yang ini. Wajar saja kalau kemudian timbul perbedaan-perbedaan dalam memahami situasi. Cara berpikirnya menjadi sangat berbeda. Oke, diklik tadi yang slide berikut. Nah, kita melihat perbedaan-perbedaan yang nyata ya. Di antara anak sekarang dengan orang masa lalu. Terus diklik ke depan. Klik.
Nggak goyang ya? Ya, coba sampai di situ dulu. Ya. Jadi beda gayanya. Orang masalah orang apa itu imigran itu kan bikin masa lalu, mereka bikin masa depan. Orang macam saya serius, mereka cuek saja. Ya, mereka mau instan saja ya. Nah, ini perbedaan-perbedaan gaya hidup sebetulnya juga menjadi sumber masalah. Saya saja misalnya angkatan saya mungkin juga dengan angkatan Ibu Farida itu sudah beda generasi, sudah beda dalam memahami satu substansi perilaku. Karena itu juga kadang-kadang timbul kelikan. Kadang-kadang mungkin teman-teman angkatan saya itu ngomong kenapa sih ini generasinya macam Ibu Farida gini. Kemudian teman-teman Ibu Farida mungkin sering diskusi juga dengan teman-teman, kami mana sih ini orang-orang senior kita begitu. Ya ini kan persoalan paradigma yang berbeda yang ada di kepala ya. Apalagi yang ada di sekolah itu jauh sekali bedanya. Nah sementara yang tua ini kan menginginkan anak berpikir dengan gaya orang tua. Nah ini persoalan. Ya, anak-anak kemudian jangan bawa HP ke kelas. Anak-anak, kenapa kok tidak bisa bawa HP ke kelas? Ada apa? Ini sembarang saja orang tua ini. Ya, jangan terlambat. Ada apa? Kenapa harus tidak boleh terlambat? Ya. Jangan panjang rambutnya. Orang tidak mengerti itu panjang rambut ada kaitannya. Tapi kalau tidak didiskusikan dengan baik, ini tidak selesai. Ya, karena ini ada perbedaan dalam memahami substansi. Apa yang ada di kepala saya, generasi saya itu beda dengan apa yang di kepalanya generasi Ibu Farida, dengan mahasiswa yang ada sekarang, dengan siswa yang ada di sana itu memiliki perbedaan persepsi. Tapi ini harus ada di link. Gimana caranya ini supaya orang tua yang menjadi pengendali pendidikan itu paham bahwa ada yang berbeda di kepalanya anak-anak yang mendidik. Cara mereka memahami suatu situasi itu berbeda sekali. Ya, cara mereka tentang perilaku baik itu juga mungkin sangat beda. Ya. Oke, terus. Slide berikutnya. Ya, oke. Jarak sekolah. Ya ini contoh saja ya. Perbedaan persepsi karena posisi dari objek yang diamati. Bagaimana menjelaskan sudut pandang? Bisakah guru ke tempatnya peserta didik untuk melihat, oh iya ya 9 yang menurut kamu. Kenapa sih guru bilang 6? Guru anak diajak untuk ke posisinya guru sehingga mereka memahami bagaimana perspektif itu berkembang. Tapi yang terjadi sekarang ini 6. Kalau tidak 6 salah. Ya anak ngikut saja, oh iya 6 Pak. Dan diterima dengan cara yang salah. Ya, ketika tidak ada gurunya, Pak itu 9, marah saja guru bilang 9. Itu 9. Oke, terus yang terakhir. Ada masalah dengan orang tua dan keluarga dan sekolah. Berikut. Ini ada jarak ya. Ada perbedaan kadang-kadang mereka saling tidak sapa, saling cuek, bertolak belakang, kadang-kadang saling menyalahkan. Apa ini orang tua tidak? Kadang-kadang saling melaporkan. Ini yang kondisi sekarang ya. Artinya banyak sekolah mengalami kesulitan. Saya biasa mendengarkan keluhan teman-teman guru BK itu. Nah, ini yang terjadi. Orang tua itu tidak membantu. Ya, kalau kita tanya orang tua juga bingung. Apa ini yang maunya sekolah kita tidak ngerti. Ini tidak jembatan. Ya. Nah berikut, gimana caranya membuat jembatan? Nah, ini yang sekarang kira teman-teman di PS itu sedang berdiskusi ya, teman-teman di HMI Sulawesi Selatan mencoba mendiskusikan apa yang bisa kita buat itu untuk membuat kolaborasi yang baik antara orang tua sekarang ini dengan belajar dari rumah. Kita sudah melihat bahwa ada masalah dalam ini orang tua, sebagian orang tua tidak paham apa yang harus dilakukan dalam mendidik anaknya. Kemudian ketidakpahaman itu juga tidak tersambung dengan komunikasi dari sekolah. Sekolah tidak memberitahu orang tua bagaimana seharusnya menghadapi anaknya. Nah, seperti itu ya. Jadi jarak ini harus dipersempit. Oke, terus. Nah, supaya kita ini ada 2 slide lagi saja. Ya, dilanjutkan saja. Karena kita mau diskusi. Ya, ini saya berharap memberi solusi ya. Ya, ini ada beberapa praktek yang dilakukan komite sekolah, ini tidak efektif. Ada buku hubung beberapa sekolah melakukan,
Ada pemanggilan orang tua pada saat rapor, itu juga lumayan. Ada kelas orang tua, menghadirkan orang tua sebagai pengajar kelas tertentu. Ada juga menggunakan jejaring sosial, ada WA kelompok, ada piknik bersama, paguyuban orang tua juga. Tapi ini perlu dikemas supaya link, ya karena ini kan jarak antara rumah dan sekolah itu adalah jarak sosial yang sangat banyak dimasuki oleh virus-virus. Nah, gimana caranya itu membentengi anak dalam jarak itu? Dan ini harus ada komunikasi yang baik. Ya, apa sebenarnya yang ada di sekolah, apa yang ada di rumah, sehingga nanti itu akan jelas bagi sekolah apa yang terjadi di rumahnya anak, akan jelas bagi orang tua apa sebenarnya yang terjadi dengan kehidupan anaknya di sekolah, supaya mereka bersama-sama menata ini. Terus, ya ini saya ingin mengajak kita berpikir serius ya. Apakah kita serius ini? Ya, yang pertama kita melakukan ini konkretkah apa sebenarnya kita mau? Ya, sampai di situ dulu. Ya. Kita maunya anak kita seperti apa? Tidak usah terlalu banyak karena sekarang ini kita ingin mengembangkan karakter sesuai dengan apa yang ada di kepala kita masing-masing. Ya. Lalu setiap dosen, setiap guru juga punya bayangan. Cobalah dikonkretkan. Ya. Sebenarnya mungkin 5-7 yang sangat dominan kita kebentukan, lalu kita buat kurikulumnya. Ya, bentuk task force-nya ini sekarang saya dengarkan minggu lalu Pak Haling di SK-kan. Ya itu SK bukan begitu, task force itu bekerja seolah ya sama barangkali kalau ketika Pak Haling diangkat menjadi panitia pembangunan masjid PIP. Ya mereka tahu apa yang mau dilakukan dan diberi dukungan penuh. Karena itu dia bisa bekerja. Coba kalau dikasih saja SK, bikin masjid PIP, lalu kemudian tidak ada support. Ya, jadi kalau SK saja tidak ada gunanya ya. Harus ada kemauan keras untuk mensupport. Lalu dari sana kita buat action plan, ada protokol masing-masing. Nah ini apa yang kita lakukan? Bangun infrastruktur pendukung, ada banyak infrastruktur yang kita butuhkan. Bagaimana menata ruang-ruang itu dengan memperhatikan. Sebenarnya kalau task force bicara mungkin saja bagaimana menata lingkungan kampus PIP itu bisa kita lihat dari perspektif apakah itu mengembangkan karakter baik atau buruk. Bagaimana memberi tempat bagi anak itu untuk mengkreasi dirinya, untuk mengaktualisasi dirinya secara sehat. Lalu dijadikan itu sebagai bagian dari kehidupan. Nah ini saya berharap ini bisa KPIP menjadi pusat percontohan sehingga sekolah punya contoh tentang kelembagaan yang membuat karakter. Saya ini ya PP ini kan hampir semua prodinya sudah unggul, banyak doktornya, banyak profesornya. Nah, cobalah ilmu ini disatukan ya, untuk kita bisa memberi sesuatu supaya sekolah itu juga punya contoh. Gimana caranya membangun suatu institusi pendidikan yang betul-betul membentuk karakter secara baik. Kita mungkin sudah lumayan baik, tapi untuk menjadi model, saya kira kita masih harus melakukan banyak sekali sesuatu. Terakhir, ini ada terakhir. Ya saya mengatakan di situ, di slide terakhir. Kalau kita untuk mengajar matematika saja IPA, kita kan perlu dilatih, belajar teknik, belajar ilmunya macam-macam, apalagi mengajarkan tentang karakter. Ya tolong diklik supaya bisa dilihat. Slide berikut itu. Ya. Apalagi aspek perilaku yang kompleks. Pernahkah kita berlatih pendekatan strategi tentang cara mendidik karakter? Tidak, itu hanya dilimpahkan saja, ditumpahkan saja sebagai bagian perhatikan karakter. Padahal untuk mengajar matematika, kita perlu tekniknya, ada ilmunya, caranya, menstruktur. Nah karakter itu lebih kompleks. Ini bagian perilaku yang terbangun dari banyak bagian-bagian perilaku untuk menjadi satu keutuhan karakter. Ini butuh kurikulum dan kerangka program yang jelas. Menurut saya ini tidak banyak kita lakukan. Ada kurikulum yang ada sekarang, tapi itu kan petunjuk pelaksanaan, tapi tidak ada sampai kepada
kerangka program. Nah, ini kesungguhhatian kita, saya kira ini perlu kita lihat. Saya kira ini Bu Faridah, pokok-pokok ya, banyak tadi terkendala. Dan lebih baik kita diskusikan saja. Banyak pemikiran saya kira teman-teman. Saya mau ini bahan pikiran untuk kita. Saya ingin mengajak kita semua untuk tahu apa itu, untuk peduli bahwa masih banyak masalah yang harus kita lakukan untuk membuat bangsa ini berkarakter. Dan kita sebagai warga PIP tidak bisa tidak harus menjadi bagian yang peduli. Kalau kita saja yang core keilmuannya sudah mulai bosan bicara tentang karakter, apalagi yang lain. Ya, kalau kita saja sudah tidak mau peduli ke arah sana, apalagi yang lain. Lalu apa yang bisa kita harapkan terjadi di bangsa ini kalau kita yang ada di lingkungan yang bicara, belajar tentang ilmu pendidikan, tentang berbagai berbagai filsafat keilmuan pendidikan, sudah mulai bosan bicara tentang karakter. Makanya saya ambil lagi nih ya. Jadi ini untuk menghidupkan kembali kepedulian kita untuk bicara tentang pendidikan karakter, dan saya berharap nanti pasca ini kita betul-betul serius ya, bentuk tim melakukan ya, supaya ada hasilnya. Mikrofonnya Bu Ar diaktifkan. Tolong di ini. Oke. Jelas? Iya, jelas. Oke. Terima kasih karena unmute-nya harus melalui operator. Terima kasih Bapak Ibu, khususnya Pak Abdullah Pandang yang sudah men-share ya, banyak sekali hal tentang pendidikan karakter hari ini, dan ada beberapa hal yang saya juga garis bawahi, bahwa FIP sebagai pusat atau hulunya pendidikan karakter. Wah, ini PR kita lumayan berat dan sebenarnya kita harus kembali ke jalan yang benar jadinya. Bahwa FIP itu hulunya pendidikan karakter, baik untuk mencetak peserta didiknya maupun calon pendidiknya. Maaf saya ambil alih, ini tugas Bu Raihan karena ada masalah teknis di speaker laptop beliau. Ada beberapa yang saya garis bawahi, tapi Pak, bahwa apa sih bentuk konkret yang harus kita lakukan, baik di LPTK maupun sebagai mitra, ya, mitra sekolah. Kemudian bentuk task force-nya itu harus dapat dukungan, jangan hanya di-SK-kan dan sebagainya. Buatlah action plan dan protokol. Kemudian tentu ini butuh dukungan infrastruktur. Bukan hanya soal jalan maki, oke Mi itu, bagus itu, dan seterusnya. Tapi begitu banyak dukungan yang harus diberikan. Dan yang terakhir adalah integrasikan dan hidupkan. Jadi bukan hanya by dokumen Pak ya, tetapi juga apa sih role model. Ini yang paling berat ini. Dosen sebagai role model, guru sebagai role model, dan orang tua sebagai role model. Baik Bapak, saya melihat di chat room kita ini sudah cukup banyak pertanyaan. Bagi Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan, silahkan juga menggunakan fasilitas di reaction ada ya, silahkan melambaikan tangan di situ sambil saya membacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk di room chat. Dan pertanyaan yang pertama, Pak, ini dari Ibu Faridah Aryani. Selama pandemi, ya, selama pandemi, kebiasaan atau perilaku yang harus dipatuhi. Nah, ini cuci tangan, pakai masker, physical distancing. Itu susah sekali, gitu loh. Kenapa susah sekali? Padahal ini adalah keseharian. Mestinya sebelum pandemi juga ini sudah harus dibiasakan. Tetapi kenapa itu sangat susah di masyarakat kita? Dan bagaimana pandangan Bapak tentang hal tersebut jika dikaitkan tadi dengan teori A, ajarkan, B, biasakan, dan C, contohkan. Tabe, Pak. Tafadhal, Pak. Iya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya kira ini contoh yang baik. Bagaimana karakter itu tidak bisa dengan hanya mengharapkan. Semua perilaku baru tidak akan bisa langsung berubah tanpa proses. Jadi kita mungkin agak teoretik sedikit karena Bu Farida yang bertanya ya. Jadi kita kan tahu stimulus respon.
menjadi satu habituasi ketika stimulus dan respon itu sudah terasosiasi kuat. Jadi stimulusnya apa? Stimulus baru kita cuci tangan ya. Ini kan bukan perilaku terbiasa kita, bukan perilaku yang terbiasa. Nah, untuk menjadi perilaku terbiasa kan, maka memang tadi ajarkan saya kira sudah cukup itu ya, sudah cukup memahami. Walaupun mungkin sebagian kita itu belum sampai kepada menghayati kenapa. Ya, hanya mengajarkan lakukan, tapi kemudian sebagian masyarakat kita itu belum sampai kepada memahami substansi kenapa harus cuci tangan, kenapa harus ini, kenapa corona itu saya kira sebagian masyarakat sementara menerangkan Pak Abdullah. Ya Pak, tidak kedengaran ya? Kedengaran Pak. Halo? Kedengaran Pak. Jelas nih Pak, jelas. Ya, kedengaran ya. Lanjut Pak. Ya, oke. Lanjut ya. Jadi karena ini perilaku baru, tentu kan proses untuk mengasosiasi dengan stimulasi baru ini kan butuh waktu yang panjang. Jadi pertama tadi A-nya itu memang harus cukup TSM ya, terstruktur. Dan ini menurut saya ada bagian-bagian masyarakat ini yang barangkali pola komunikasi memerlukan cara berbeda. Ya. Jadi bukan gaya nasional, tapi gaya sesuai dengan kelompok-kelompok. Dan ini barangkali memang, apalagi memang sebagian masyarakat kita barangkali hanya dengar selintas saja, cuci tangan, lalu kemudian kebiasaan lama menjadi. Nah, untuk membentuk perilaku kan memang harus diikuti. Nah, ini yang mengikutinya kan tidak ada. Ya, proses-proses mengikuti, tegur kalau salah, itu kan harus ada prinsip kesegeraan. Salah itu, cuci tangan, kembali awal. Nah, ini untuk membentuk seperti ini, saya kira hanya di keluarga yang betul-betul A-nya oke, bisa masuk kepada proses B. Lalu kemudian contoh-contoh orang sekitar. Ya. Jadi saya kira di contoh, memang membentuk karakter itu tidak mudah. Ya. Tidak cukup dengan hanya katakan itu bahaya kalau tidak cuci tangan, tapi bagaimana dia masuk kepada struktur kognisinya menjadi, oh ini penting, ini untuk saya, ini bukan untuk orang lain, ini bagian dari tanggung jawab saya. Nah, lalu kemudian menjadi kebiasaan terus-menerus, ini kan sebetulnya kebiasaan terpotong-potong. Ketika dia keluar tidak cuci tangan nggak apa-apa. Nah, ketika tidak ada tegur berarti kan kembali lagi kepada habituasi karena respon kita otomatis. Ya, saya kasih contoh saja ya. Ketika ke dokter, kadang-kadang dokter ingin periksa kasih saja botol, lalu kita masuk ke kamar mandi, tiba-tiba mau keluar air seni. Ya ini kan ada namanya respon unconditional ya, jadi unconditional respon. Nah, unconditional untuk menjadikan masker itu sebagai bagian dari stimulus yang wajib bagi kita, maka dia harus terkondisikan terus-menerus. Begitu juga semua perilaku. Begitu juga semua perilaku yang ada. Jadi memang yang biasanya juga walaupun A itu sedikit, tapi A itu menjadi penting sekali karena itu proses kognisi, proses agreement. Sama tadi juga pertanyaan itu bagaimana anak-anak gitu dibuat berkreasi. Sebetulnya mungkin memang kita harus pakai bahasa yang sesuai dengan apa yang anak pahami. Kenapa A, kenapa B. Jangan mengira anak itu tidak berpikir. Dia berpikir dengan gayanya, dengan ya memang berpikir konkret, tapi karena itu contoh-contoh harus diberikan untuk masuk di kepalanya juga harus sesuai dengan cara berpikirnya. Ya. Nah, kalau dia masuk maka dia bisa memilih tindakan-tindakan tadi, ya. Tindakan oh ini saya pilih. Saya kira masyarakat kita itu relatif dan biasanya orang terdidik agak lebih bisa, walaupun juga saya melihat banyak juga orang terdidik kemudian abai terhadap protokol-protokol itu karena merasa aman saja ya. Ya mungkin begitu menurut saya Bu Farida. Jadi memang untuk atau banyak yang denial kali ya Pak ya. Banyak yang denialnya kali orang ya Pak ya. Dia sudah tahu. Iya, nah itu kan karena pertama dia kembali kepada respon lama, asosiasi dengan respon lama itu begitu kuat. Lalu kemudian keyakinannya terhadap efek terhadap itu tidak terlalu kuat. Jadi kan orang-orang kita juga merasa pasti mati kan juga urusan Tuhan. Ya, apalagi banyak sekarang banyak berita-berita hoax ya. Pandemi itu apa sih? Itu hanya ini. Nah, semua ini kan masuk dalam struktur kritik. Ketika itu dipercaya, maka itu akan jadi pertimbangan untuk memilih tingkah laku. Ya, jadi ketika pertimbangan-pertimbangan yang masuk di kepalanya orang itu seperti itu, yang pasti begini.
Ya, kalau dari perspektif teori, orang tidak akan melakukan sesuatu itu tanpa dia pahami, ya, tanpa dia pahami. Kecuali sudah menjadi otomatis. Ya, seperti kita, kebiasaan kita pulang ke rumah apa. Nah sekarang kan dalam protokol kesehatan harapannya pulang ke rumah, cuci tangan, bersihkan, mandi lagi. Itu bukan perilaku biasa kita. Itu membiasakan ulang, harus berulang-ulang dan harus diikuti. Harus ada gurunya di sana yang terus mandi. Ya, jadi begitu masuk stop mandi. Supaya itu menjadi stimulus respon, begitu pulang mandi, pulang mandi, pulang mandi, menjadi terotomatisasi menjadi perilaku. Saya kira begitu juga semua perilaku-perilaku yang akan terbentuk pada anak-anak. Ya, saya kira ini yang menurut pendapat saya ya, bahwa Kasih Pak, kasih. Tidak mudah memang. Iya. Itu kecil tapi tidak mudah. Baik Pak, terima kasih. Jadi biasakan dan biasakan lagi, ini masalahnya. Ya, jadi kontrol. Jadi di situ tadi ada prinsip pengulangan, kontrol, ada sistem apa stimulus respon apa. Ada reinforcement di sana. Oh bagus, ada teguran kalau salah. Ya itu yang saya kira ya. Jadi diikuti dengan itu proses pembentukan perilaku memang harus begitu. Baik Pak, terima kasih. Ya gemesnya mungkin masyarakat kita Pak, karena selalu disuruh cuci tangan tapi tidak pernah disuruh makan, itu katanya salah satu penyebabnya. Baik, sebelum lanjut saya ingin menyapa dulu. Aduh, alhamdulillah ini kegiatan kita jadinya menasional ini. Ada teman-teman dari Jawa Barat, ya, teman-teman dari Kota Bandung. Terima kasih sudah bergabung. Teman-teman dari Sulawesi Barat, Ibu. Arjo Sulawesi Barat. Sulawesi Barat, Pak Samsul. Ada Padekan FSD, Bu Ar. Ada Padekan FSD, Pak Tangsi, selamat bergabung. SD di sini, ada Pak Dr. Tangsi. Aduh, terima kasih Pak. Ini auranya pembawa materi kita kayaknya luar biasa. Sampai banyak fansnya juga yang ikut. Enggak, temanya ini yang menarik. Oh, temanya menarik. Temanya. Baik Pak, dan Papua hadir. Saya lanjut baca chatroom. Ini ada pertanyaan dari Pak Muhammad Idris. Maaf, pembinaan anak didik di Indonesia pada umumnya mencari kesalahan. Belum banyak dosen dan guru dalam penilaian mengutamakan penghargaan terhadap apa yang bisa dilakukan peserta didik. Nah, menurut Bapak, mengapa sebagian besar dosen dan guru itu masih suka mencari-cari kesalahan? Silakan, Pak. Ya, itu juga kebiasaannya. Jadi begini. Budaya kita dibangun dari budaya berinteraksi dengan orang-orang yang suka cari kesalahan dan kebenaran. Kadang-kadang pengaruh orang sekitar ini sedemikian kuat sehingga ketika kita melakukan sesuatu itu yang berulang, ya itu yang berulang, ya. Dan kelihatannya intervensi yang kita lakukan di LPTK itu belum cukup kuat untuk membuat tingkah laku fokus kepada positif itu tertanam di jiwanya guru kita. Ya. Kita kan sudah didik di kampus, ya. Kita sudah didik di kampus bahwa menyalahkan itu kedua setelah kita menemukan positifnya yang dahulu, Jadi pendidikan yang diperoleh di kampus belum cukup mampu membantu tabiat kebiasaan sebelumnya yang selalu cari kesalahan. Itu yang pertama. Yang kedua yang menurut saya ini barangkali agak teoretik. Mungkin saya ingin menggunakan salah satu teori dari Adler. Ini kaitannya dengan inferiority complex. Jadi orang yang berada dalam situasi merasa ada sesuatu yang kurang pada dirinya, itu akan selalu berupaya melakukan sesuatu untuk melakukan apa disebut itu superiority needs, mewujudkan dirinya, memberadakan dirinya. Dalam posisi guru, salah satu upaya orang rasakan kehadirannya itu adalah dengan menyalahkan orang lain. Menyalahkan orang lain itu seolah-olah kita benar. Itu perasaannya. Jadi ini mekanisme yang berjalan secara di bawah sadar. Ya, di bawah sadar. Jadi boleh jadi juga itu masalahnya.
Banyak guru kita itu ditekan banyak sekali aspek-aspek kehidupan sehingga waktu yang tersedia bagi dirinya untuk mewujudkan diri adalah ketika dia berinteraksi dengan siswa. Ketika dia tidak mampu mengelola itu, maka yang dilakukan salah. Nah, itu kemungkinan yang berikut. Yang kemungkinan ketiga menurut saya, memang pelatihan yang dilakukan untuk guru-guru kita itu sedikit sekali bicara tentang pendidikan perilaku. Ya, kebanyakan mengajar. Latihan K13 juga itu terjebak pada latihan mengisi format. Bukan latihan perilaku mengajar. Hanya dikenalkan perilaku mengajar, di praktek melakukan detil-detil tingkah laku mengajar itu tidak terpraktekkan dengan memadai. Sehingga itu belum cukup kuat untuk menjadikan perilaku yang terbentuk. Dia hanya kesan yang ada di memori, lalu kemudian tidak terdukung menjadi perilaku yang terpraktekkan. Saya kira kalau di kampus juga ini bagian-bagian, ya saya kira Ibu Widya kan pernah ke Amerika, melihat PPL-nya orang di sana. Dulu disampaikan kepada saya satu masalah di kita PPL-nya kita itu ya bukan PPL, ya, karena kan untuk membentuk perilaku mengajar yang baik, prakteknya harus baik dan tersupervisi. Dan dalam praktek itu betul-betul diamati tingkah laku satu, lalu kemudian dibenahi kalau ada yang salah. Sudahkah kita lakukan itu? Tidak. Ya, jadi ini proses pendidikan penyiapan guru kita juga ada masalah di perguruan tinggi. LPTK, dan itulah yang terjadi Pak. Jadi itu kalau tadi itu dipertanyakan kenapa suka menyalahkan, mungkin ini penjelasannya ya. Kita memang sebagian guru kita itu bukan niatnya begitu, tapi terdorong untuk melakukan itu karena kebiasaan lama yang juga diperoleh dari sekitarnya, dan kadang-kadang ada yang menikmatinya ya sebagai cara untuk mengeksis ya. Menyalahkan orang itu juga salah satu cara untuk menyatakan diri saya ini benar. Kan kalau menyalahkan itu kan ya disalahkan, direndahkan. Kalau orang rendah maka kita tinggi. Nah ini proses, ini namanya proses superiority needs. Makin menurut Adler, ya makin rendah, makin orang merasakan banyak bagian-bagian dirinya yang rendah, makin berusaha dia mewujudkan dirinya dengan cara-cara lain. Kalau dia tidak menemukan cara positif, dia akan menemukan cara negatif. Itu yang terjadi juga kenapa bully ada ya. Jadi anak-anak pembuli itu biasanya memiliki latar yang terlalu banyak aspek-aspek yang memprioritaskan, mengimprovkan di kelas, kamu dibodoh, di rumah kamu dibodoh. Nah, kapan dia baik? Kapan dia menjadi manusia? Ketika dia menghadapi anak-anak yang bisa dibully. Dia hadir di situ sebagai manusia dalam penghayatannya. Mungkin begitu ya, mungkin begitu. Baik Pak, terima kasih. Saya kira teman lain juga bisa memberi pendapat berbeda ya, karena ketika kita diskusi ini. Banyak expertnya Pak di sini yang hadir. Silahkan yang ingin menambahkan. Ibu Farida, saya kira bisa ya. Bisa. Ya baik Pak. Farida Ohan juga bisa memberi perspektif. Ya, terima kasih Pak. Dan rupanya Bapak Ibu, salah satu cara untuk membenarkan diri adalah ya menyalahkan orang lain. Waduh, ini salah satu thing. Itu mekanisme psikologis ya. Jadi salah satu untuk mengaktualisasi diri itu banyak menyalahkan. Iya, termasuk mungkin istilah-istilah dasar anaknya bapaknya sama tonji bapak. Dasar orang Makassar dan seterusnya. Wah, ini sudah rasis ini. Bagaimana menunjukkan bahwa hello saya ini yang benar loh, dia yang salah. Dan tapi Pak, ini saya mau membaca satu pertanyaan dari Madiun. Ini dari salah seorang Ibu Natali Sukma Permana dari Madiun. Selamat pagi Pak, di tengah pandemi ini banyak pendidikan karakter mahasiswa calon guru yang tidak terlalu sana, apalagi ini sekarang prosesnya daring. Jadi bagaimana mendidik karakter mahasiswa calon guru agama, Pak? Ini khusus untuk calon guru agama. Karena kalau pembelajaran kita begini terus, kemarin rencananya hanya 40% daring, rupanya dengan pandemi akhirnya jadinya 100% daring ini. Sedangkan banyak mata kuliah memang yang sudah kontennya itu adalah konten karakter, seperti agama, Pancasila, PKN, dan sebagainya. Kalau Bu Natalis mengkhusus ke agama, Pak Kade, silahkan. Ya memang sebetulnya pendidikan karakter itu butuh interaksi, butuh interaksi. Lebih baik kalau interaksinya langsung. Jadi
itu akan lebih baik. Tapi ketika kondisi interaksi langsung itu tidak memungkinkan, maka interaksi non langsung juga bisa dilakukan. Prinsip dalam belajar itu, salah satu teori yang barangkali kaitannya dengan ini adalah prinsip dari experiential learning, gunakan berbagai cara untuk tahu. Jadi bukan satu jalur. Jadi bagaimana mahasiswa tahu apa yang harus dilakukan di sana dengan kontrol. Ya memang saya kira komunikasi awal yang penting dilakukan dengan mereka dan target-target perilaku yang diharapkan disepakati dengan mereka. Lalu kemudian desain bersama apa yang harus dilakukan untuk membentuk perilaku itu. Jadi memang harus di skenario. Ya, jadi saya kira kita apa kira-kira bentuk karakter yang kita mau bentuk. Itulah yang disusun kerangka pembentukan perilakunya. Ya, didesain. Jadi kita tidak bisa berharap kamu harus lakukan ini, tidak. Didesain kita ingin jujurkah? Kita ingin tepat waktukah? Maka didesain waktunya itu dalam konteks rangkaian perilaku. Jadi kan satu perilaku itu kan terdiri dari rangkaian. Kita katakan disiplin. Disiplin itu kan perilaku abstrak. Tapi rangkaian perilakunya apa? Disiplin mana yang kita maksud? Yang dimaksud disiplin adalah tepat waktu. Nah, tepat waktu itu kan berkaitan dengan rangkaian tingkah laku dari memulai, lalu kemudian bergerak ke tingkah laku satu, lalu kemudian kepada tingkah laku inti, lalu sesudahnya. Nah, ini kan harus dibuat satu rangkaian yang menyatu, lalu kemudian dikontrol, ya, dikontrol kejadian satu demi satu. Nah, kalau kita tidak bisa kontrol langsung, saya kira kontrol melalui media juga dimungkinkan. Memang tantangannya jauh lebih berat ya. Terus terang saja, memang tantangan kita dalam mendidik anak kita, mahasiswa, peserta didik dalam masa pandemi itu agak-agak terhalangi karena kita tidak bisa mengontrol langsung, mengamati langsung. Mungkin dengan kerjasama orang tua itu bisa kita lakukan, tapi untuk membangun kerjasama tentu kita dulu diskusi dengan orang tua, menyepakati agenda-agenda. Ya, saya ingin anak-anak kita semua bisa A, B, C. Nah, sepakati itu dulu ya. Nah, untuk membangun perilaku A, saya ingin kita melakukan ini. Ya, itulah yang saya maksud protokol pembentukan tingkah laku. Jadi tidak cukup memang dengan mengharapkan, ya. Jadi dibuat rangkaian perilaku untuk membentuk tingkah laku yang kita harapkan. Makanya kalau saya, tidak usah terlalu banyak tingkah laku yang baik, yang inti saja dulu supaya karena terlalu banyak itu nanti kita susah ya. Bentuk satu-satu. Ya makanya kalau di negara-negara maju seperti Jepang kan dibentuk memang sejak SD, itu yang utama. Ya, kelas 1, kelas 2 itu belum ada matematika. Kita itu peduli sekali matematika, peduli sekali bahasa, bisa hafal nama-nama menteri. Kita jadi bangga, padahal ngantrinya tidak bisa, padahal itu mestinya terbentuk dari situ. Tapi oke lah, kita harus merelearning ya, karena sudah terlanjur melewati proses-proses itu tanpa pembentukan yang baik. Maka kita sekarang menghadapi di SMA, menghadapi di perguruan tinggi, pekerja kita untuk membentuk ulang itu lebih besar lagi. Ya, sama dengan pohon yang sudah terlanjur bengkok kan. Nah, itu tidak mudah untuk membentuknya menjadi lurus kembali. Perlu detil, usaha yang sungguh-sungguh untuk melihat bagaimana yang bengkok tadi itu bisa lebih indah kelihatannya walaupun terlanjur bengkok misalnya ya. Ya mungkin begitu jawaban saya pada Ibu. Jadi saya juga merasa bahwa tidak mudah dalam masa pandemi, tapi masih ada yang bisa kita lakukan walaupun mungkin efeknya tidak seefektif seandainya kita bisa langsung. Karena itu kata kuncinya saya kira komunikasi yang baik dengan yang bersangkutan, lalu kemudian ada kesadaran kita berhasil memasukkan di kepala anak masing-masing kita bahwa dia perlu itu, dia perlu tingkah laku, bukan kita yang perlu, bukan dosennya yang butuh tingkah laku, itu dia yang butuh. Dosennya hanya membantu untuk memfasilitasi terbentuknya tingkah laku. Itu. Ya, kalau itu bisa kita lakukan, saya kira jarak fisik bisa kita selesaikan sedikit. Ya. Oke, begitu Bu. Baik, terima kasih. Dan tadi itu pertanyaannya Bu Natalis, saya simpulkan sedikit bahwa rupanya kita tadi Pak Abdullah itu nyebutnya protokol ya. Saya istilahkan redesign lagi pembelajarannya Ibu. Yang tadinya luring karena kita sudah daring ini harus redesign lagi. Dan yang kita fokus bukan banyaknya karakter yang nyampe, tetapi tuntasnya, ya, tuntasnya karakter yang kita inginkan di masa pandemi ini. Jadi memang
mau tidak mau kita harus kerja keras lagi ini mendesain pembelajaran kita menjadi pembelajaran luring tetapi tetap yang berkarakter. Tapi ini ada pertanyaan dari Pak Usman Bafadal. Mohon pencerahan Pak, bagaimana cara terbaik untuk menanamkan nilai-nilai karakter pada anak usia dini yang sesuai dengan level penalaran moralnya agar dapat menarik moral otonom sesuai dengan yang Bapak jelaskan tadi. Aduh, saya mau titip kayaknya Pak, kalau Pak Usman Bafadal bertanya anak usia dini, saya nanyanya ke orang tua Pak. Bagaimana menanamkan nilai karakter ke orang dewasa? Kami temukan Pak, penyebar hoax terbanyak itu orang tua, ya Allah, orang tua dan berpendidikan tinggi ini bagaimana? Jadi saya numpang Pak Usman ya. Pak Usman nanyakan ke usia dini, saya menanyakan ke orang dewasa. Tafadhal Pak. Ya, pertama begini, kita harus percaya. Berpikir konkret apa yang dilihat, lalu asosiasi terhadap yang dilihat itu dan apa yang diingat yang sama dengan itu. Nah, memang perlu kesabaran untuk menyertai, menunjukkan dan menyertai. Ya, jadi anak-anak sebetulnya lebih mudah itu, lebih mudah, tapi memang jangan dipaksa. Jadi dijelaskan. Ya. Jadi misalnya begini, anak usia 4 tahun ya, yang usia mamanya baru saja beli horden mahal sebulan gajinya. Lalu kemudian anak bawa gunting lalu digunting. Ya, ini kan dalam pikiran orang tua ini karakternya buruk ini anaknya. Anak tidak tahu bahwa itu karakter buruk. Ya. Dan kita ingin menggunting itu jangan dilakukan lagi. Nah, memukulnya tidak ada gunanya, memarahinya tidak ada gunanya. Ya, karena sebenarnya ketika dia melakukan itu, anak-anak itu dalam proses berpikir, mengeksplorasi pikirannya. Nah, kalau kita tidak mau mengulang lagi kembali itu, dijelaskan situasi itu, jangan begini lagi. Langsung saja kalau melakukan sesuatu, gunting diambil lalu jelaskan. Jadi setiap tindakannya itu dijelaskan lagi. Kalau tidak paham terus-menerus, memang tidak mudah ya, terus-menerus dilakukan seperti itu. Ya, saya kira ini memang, tapi kalau sudah terbentuk, saya kira biasanya lebih baik. Saya kira Pak Usman juga tahu, saya kira ya tentang hal seperti itu. Pembiasaan, habituasi anak-anak itu dominan saya kira dengan menunjukkan langkah demi langkah 1, 2, 3. Misalnya juga bagaimana menggunakan pisau. Jangan langsung ditarik. Ya pegang tangannya sedikit-sedikit boleh jadi dia agak tidak baik, ya tidak apa-apa. Nanti kan terjadi penghalusan sendiri terhadap perilaku itu. Ya cuma memang tidak mudah. Biasanya kita orang tua itu juga agak kesulitan karena kita juga mau nyaman dengan diri kita, tidak mau repot. Nah inilah godaan terbesar kita ya, tidak mau repot. Lalu kemudian mengambil langkah paling gampang, main larang, main marah, dan itu tidak membentuk perilaku. Ya, tidak membentuk perilaku. Kecuali kalau mamanya sabar, nah, seperti Bu Arnida saya kira, itu bisa sabar, lalu mengayomi dari samping, menggiring perilaku satu. Ya, begini nak caranya pegang pisau. Ini yang tidak boleh pisau itu tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Ya, itu terus menerus sampai kemudian masuk kepada memorinya sebagai satu pesan, satu ingatan, sehingga ketika dia mendapatkan pisau, memori itu yang menggerakkan dia. Oh, pisau ini. Jadi ada asosiasi antara pisau dengan apa yang sudah tertanam di kepalanya. Itu barangkali kalau anak-anak. Kalau orang tua memang ya harus kita masuk kepada mindset. Karena ini mungkin rekonstruksi kognitif yang sangat diperlukan kalau orang-orang dewasa. Karena biasanya pilihan tindakan sangat dipengaruhi oleh mindset. Dan kalau sudah mindset itu kita masukkan, itu tidak mudah karena harus dilihat dulu struktur berpikir. Sebenarnya bagian-bagian kognisi yang rusak itu yang ada di mana. Jadi bagian berpikir yang menjadikan dia dasar untuk menyimpulkan atau melakukan tindakan tertentu yang mana. Ya, biasanya dalam bimbingan konseling itu kita melakukan proses rekonstruksi kognisi, ya. Meminta mereka menjelaskan apa yang dipikirkan ketika menghadapi ini. Lalu dari pikiran itu kita mencermati, adakah cara berpikir yang
keliru misalnya menggeneralisasi sesuatu yang tidak perlu digeneralisasi, bukan sesuatu yang tidak nyambung, atau memandang sesuatu yang seharusnya dipandang A dia pandang B. Nah ini rekonstruksi kognisi. Kalau kognisinya sudah direstruksi dengan baik, nah sisa kita bantu dia untuk memulai habituasi baru. Di orang tua mungkin agak lebih sulit karena di struktur kognisi itu sudah masuk banyak informasi dan kadang-kadang sudah ada keyakinan. Dan keyakinan itu kadang-kadang susah dirombak kecuali dia bersedia. Ya. Kita harus berdialog dan berdialog langsung dan melakukan konfrontasi pemikiran sampai berubah pikirannya. Kalau tidak susah, apalagi kalau atas nama keyakinan. Nah, itu tidak mudah, ya, tapi bisa. Ya, bukan tidak bisa dilakukan. Cuma kalau massal saya kira juga memang satu tantangan kita kalau masyarakat. Kalau masyarakat itu mungkin harus memperbanyak yang baik-baik saja supaya jadi contoh bagi mereka. Kalau di Singapura saya lihat misalnya bagaimana mereka membentuk karakter, saya kira pendekatan kendali perilakunya yang kuat di sana ya. Jadi misalnya kenapa mereka bersih sekali lingkungannya, kenapa masyarakat tidak mau buang sampah sembarangan karena dia sudah tahu kalau saya lakukan ini saya dapatkan efek ini dan itu konsisten. Kita di Indonesia tidak konsisten. Sehingga itu keluar masuk, bisa dibarangkali dan aman. Jadi konsistensi kita dalam melakukan aturan pengendali itu yang barangkali masalah juga di kita di Indonesia. Termasuk di sekolah, konsistensi mungkin juga dirubah. Ibunya bilang A, bapaknya bilang B. Lalu ibunya kadang-kadang C, kadang-kadang D, ya. Kadang lakukan A, dia juga lakukan A, jangan A, tapi dia lakukan A. Itu juga satu konsistensi pembentukan itu kadang-kadang juga jadi sesuatu yang tidak mudah dikontrol. Cuman di karakter itu tidak mudah, tidak bisa sambil lalu. Makanya saya selalu katakan, ini perlu dipikirkan bersama kita, diseriusi betul. Karena masalah kita sekarang ini persoalan karakter anak bangsa kita. Ya. Oke. Ya, baik Pak. Baik Bapak Ibu. Ini, speakernya Bapak tadi sempat terputus. Saya sudah dapat kode ini dari hostnya bahwa time is over. Aduh, banyak yang mau Jumatan. Mungkin Pak Abdullah juga mau bawakan khutbah sebentar supaya tidak terganggu. Bapak Ibu, tolong jangan lupa isi daftar hadir karena rupanya banyak di antara Bapak Ibu yang sangat membutuhkan daftar hadir itu. Jadi mohon diisi juga. Dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena masih banyak pertanyaan yang belum terjawab, baik via chat room, ada juga yang japri ke saya. Waduh, ini sampai di japri saya, Pak. Mungkin ada juga yang email ke saya ini. Jadi semua menyampaikan pertanyaan. Insya Allah nanti pertanyaannya akan tetap kami teruskan ke Pak Abdullah. Dan saya memberikan sedikit kesimpulan Pak Usman Bafadal bahwa rekonstruksi kognitif, ya. Tapi harus benar dulu role modelnya. Pak Usman sama Ibu jangan berdebat depan anak ya, misalnya. Karena untuk membuat rekonstruksi kognitif, role modelnya dulu yang harus memberikan contoh seperti itu. Baik Bapak Ibu, karena waktu sudah menunjukkan pukul 11 lewat 7. Tidak ada waktu lagi bicara. Ya Pak. Saya sama Bu Farida Ohan. Pak Haji Halim mau berbicara, Bu Farida Ohan. Saya mau bicara 2 menit. 2 menit Pak ya, 2 menit karena waktu kita udah lewat. 2 menit Pak, short. Saya hanya sebenarnya mau berterima kasih sama Pak Abdullah lebih operasionalkan pendidikan karakter. Terima kasih. Perlu saya pahami, ini yang perlu kita operasionalkan ini atau kita pahami pertama, nilai-nilai karakter itu kita lihat dari berbagai konsep, berbagai macam, mungkin berbagai macam pilihan. Nah, dari berbagai macam pilihan itu, itulah yang dimasukkan Pak Abdullah tadi, apa karakter yang kita harapkan, atau apa karakter yang kita ajarkan. Coba konkretkan. Kata ajarkan konkretkan itu begini. Di konkretkan itu kita lihat dulu bidang kajiannya. Apakah bidang kajiannya nanti di
pengajaran, atau di pembelajaran, atau di pelatihan, atau kegiatan ekstrakurikuler, atau kegiatan apa, atau kegiatan mendidik anak kecil misalnya, itu semuanya itu membutuhkan nilai-nilai karakter tersendiri. Ya, membedakan jenis karakter yang lain jika bidang kajiannya berbeda. Gitu. Jenis-jenis karakter yang katakanlah kita memilih jenis karakter A, B, C cocok dalam kegiatan mendidik anak usia dini. Atau ini jenis karakter ini cocok untuk kita ajarkan dalam bidang kajian pelatihan, praktek. Itulah yang kita mencoba biasakan bagi anak-anak kita. Berikanlah percontohan-contoh yang konkret sampai bagaimana pengamalannya. Itu sistem yang disampaikan Pak Pandang tadi itu sangat konkret. Jadi ajarkanlah, biasakanlah, contohkanlah, sampai terakhir amalkanlah. Itulah menjadi satu set. Tapi yang sering kita salah kaprah, kita menghantar sama rata nilai karakter sama semua jenis karakter jenis kegiatan itu yang sering ya kita salah kaprah mengangkat satu nilai karakter cocok untuk semua kegiatan, padahal nilai karakter ini cocok pada satu jenis bidang kajian dan dilihat juga pada usia anak seperti anak SD, anak TK, mahasiswa dan seterusnya. Itu pertimbangan yang perlu saya sampaikan. Baik, terima kasih. Ya, alhamdulillah Pak Dr. Haji Abdul Halim sudah menambahkan kembali menegaskan bahwa tidak boleh mengawang-awang kalau kita membahas tentang pendidikan karakter. Semuanya harus konkret. Baik Bapak Ibu, alhamdulillahirabbil alamin, kegiatan dosen KIP berbagi hari ini kita sudah laksanakan. Maaf, molor sedikit sampai 10 menit. Mudah-mudahan next week ya, Jumat depan kita laksanakan lagi. Sehat semua dan terima kasih atas semua partisipannya. Pendidikan karakter, ajarkan, kemudian biasakan dan contohkan. Terima kasih. Amalkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih sampai Bu Ida, jumpa. Semuanya. Ya, sampai jumpa di kelas berbagi Jumat depan. Terima kasih Pak Abdullah. Tanya nanti Jumat depan. Kenapa Pak? TK-nya Bu Arita nggak kasih kesempatan. Ya, Bapak Ibu. Bapak Ibu peserta yang lain. Insya Allah. Sebetulnya habis Jumat ya, karena waktu kita mepet sekali. Terima kasih. Insya Allah kita selalu hadir tiap Jumat jam 9.30 Bapak Ibu ya. Waktu kita tidak panjang, tapi insya Allah ini bisa menyambung tali silaturahim kita. Untuk topik selanjutnya akan kami share kembali, akan kami posting melalui media sosial. Kemudian materi bisa di-download tadi ada di Spada, itu tadi sudah kami munculkan di room chat. Materi rekaman itu bisa dipantau di situ. Kemudian untuk kelas selanjutnya akan kami share biasanya 2-3 hari sebelum hari hanya. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bu Arnida, terima kasih Pak Abdullah Pandang, Pak Jaling. Ya, terima kasih Mas Toto, Ibu Raihan, terima kasih belum jodoh. Ibu Raihan selalu berhasil membuat kita turun gunung ya. Jangan-jangan mereka punya cara itu kayaknya itu.